إنك قلت لنا اجلسا فإنكما على خير ألنا خاصة أم للناس عامة قال ما من عبد يطلب العلم إلا كان كفرة ما تقدم كذا بالترغيب قوله صلى الله عليه وسلم في فضل العالم على العابد. وأخرج الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته أهل السماوات حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وأخرجه الدارمي عن مقول مرسلا ولم يذكر رجلان وقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم تلا هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء وسرد الحديث إلى آخره. وأخرج الدارمي أيضا عن الحسن مرسلا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل kafadli ala adanakum kaza fil mishkah. Ini masih menjelaskan bab ke-13 dari juz 3 bagaimana kecintaan dan semangat Rasulullah SAW terhadap ilmu agama, ilmu ketuhanan dan mengajarkan iman dan amal serta menyibukkan diri dengan mencari ilmu baik ketika dalam perjalanan maupun di kampung halaman, baik dalam keadaan sulit maupun lapang. Dan bagaimana para sahabat beserta baginda Nabi itu mereka mementingkan untuk memberikan pelajaran-pelajaran, taklim-taklim kepada tetamu-tetamu yang datang ke Madinah Munawwarah, yaitu mengajarkan adab dan penghormatan kepada pemilik kota Madinah yaitu yang mulia baginda Nabi SAW. Dan bagaimana juga para sahabat mereka mengumpulkan amal-amal, mengumpulkan ilmu, jihad dan bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Juga baginda Nabi dan para sahabat, beliau-beliau semua juga mengirim orang-orang untuk menyebarkan ilmu ke berbagai daerah. Dan bagaimana para sahabat baginda Nabi juga mereka mementingkan perkara yang kiranya dengan perkara tersebut sifat-sifat keilmuan yang bisa menyebabkan ilmu tersebut diterima oleh Allah itu dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian pemberitahuan baginda Nabi SAW bahwasanya mencari ilmu itu adalah menghapus ataupun menggugurkan dosa-dosa. Imam Tirmidzi secara ringkas dan juga Imam Tabrani menceritakan di dalam kitab Al-Kabir, lafaznya milik Imam Tabrani dari seorang sahabat yang bernama Sahbarah. Beliau mengatakan dua orang laki-laki telah berjalan lewat di hadapan Rasulullah SAW sementara baginda Nabi sedang bayan, sedang mengajarkan, menceritakan ataupun memberikan nasihat. Maka baginda Nabi SAW bersabda kepada kedua laki-laki tersebut, duduklah kalian berdua. Maka sesungguhnya kalian berdua itu berada di atas kebaikan, maksudnya lewat di majelis ilmu. Maka ketika Rasulullah SAW bangkit dari majelis dan sahabat-sahabat beliau juga telah berpencar, maka kedua laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi engkau mengatakan kepada kami, duduklah
kalian berdua, maka sesungguhnya kalian berada di atas kebaikan, yaitu majelis ilmu. Apakah ini khusus untuk kami atau untuk manusia secara umum ya Rasulullah? Maka baginda Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba dia mencari ilmu ataupun mempelajari ilmu agama, melainkan pekerjaannya tersebut ataupun amalannya mencari ilmu tersebut akan menggugurkan ataupun meleburkan dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian diceritakan di dalam kitab At-Targhib. Sabdanya Rasulullah SAW di dalam keutamaan orang ahli ilmu dan orang ahli ibadah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an. Sahabat mengatakan, telah diceritakan kepada Rasulullah SAW mengenai dua orang laki-laki. Yang satunya ahli ibadah, sedangkan yang satunya lagi orang ahli ilmu, seorang alim yang mempunyai ilmu agama. Maka Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang alim di atas ataupun terhadap ahli ibadah itu adalah seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian semua. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat, begitu juga seluruh apa yang ada di langit, penduduk langit, sampai semut-semut di lubangnya, di liangnya, dan ikan-ikan yang ada di air atau di lautan, semuanya itu sungguh-sungguh mereka mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang. Imam Darimi beliau juga meriwayatkan dari sahabat, dari seseorang bernama Makhul secara mursal, namun beliau tidak menyebutkan di dalam riwayat beliau mengenai dua laki-laki. Beliau mengatakan keutamaan orang yang alim di atas ahli ibadah itu seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian baginda Nabi SAW membaca ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamba-hamba Allah yang mempunyai ilmu. Ini diceritakan di dalam tafsirnya, maksudnya adalah ilmu agama. Ilmu agama ini akan mendatangkan rasa takut, kemudian akan membuahkan ketakwaan kepada Allah, serta akan mendatangkan berbagai macam kemuliaan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian diceritakan di dalam tafsirnya. Imam Darimi juga beliau meriwayatkan dari Hasan secara mursal. Sayyidina Hasan mengatakan, Rasulullah SAW ditanya mengenai dua orang laki-laki yang ada di kaum orang-orang terdahulu Bani Israel. Yang satunya orang alim, kemudian dia sholat fardu, sholat yang wajib-wajib saja. Kemudian setelah sholat fardu dia duduk, kemudian mengajarkan ilmu kepada orang-orang. Yang satunya dia berpuasa sepanjang hari, kemudian pada malam harinya dia sholat semalam-malam suntuk, beribadah. Maka ditanya, siapakah yang lebih utama di antara keduanya? Orang alim yang kerjanya itu hanya sempat mengerjakan amal-amal fardu, sholat 5 waktu kalau umatnya baginda Nabi, puasa Ramadan. Kemudian setelah itu selebihnya itu duduk mengajarkan ilmu kepada orang-orang. Dibanding dengan orang yang
kerjanya itu puasa sepanjang hari, kemudian di malam harinya ibadah semalam-malam suntuk. Mana yang lebih utama antara dua orang ini? Maka baginda Nabi SAW bersabda, keutamaan orang alim yang dia salat fardu kemudian duduk mengajarkan ilmu kepada orang-orang, mengajarkan qanaah, mengajarkan zuhud, mengajarkan sabar, mengajarkan latihan-latihan dalam kebaikan, kemudian juga termasuk mengajarkan ilmu dan menyusun kitab, menulis kitab-kitab agama. Kemudian dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, yang siang hari dia puasa, malam hari dia ibadah semalam-malam suntuk, itu perbedaan di antara keduanya seperti keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itulah nilainya ilmu. Nilainya ilmu. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, usaha-usaha ahli batil itu telah mempengaruhi hati dan pikiran kita, sehingga semua orang tahu juga talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu kewajiban tahu, sehingga setiap orang tua juga mengantarkan anak-anaknya ke bangku-bangku pendidikan. Nah, tetapi sebetulnya di sini ilmu yang kita diperintahkan adalah ilmu agama. Sehingga begitu lamanya anak-anak kita belajar di pendidikan-pendidikan hingga telah tertanam di dalam hati dan pikiran, termasuk bahkan orang tua yang nggak tahu baca tulis pun begitu yakin bahwa kalau nanti kamu sekolah kemudian dapat ijazah, apalagi dapat S1, dapat S2, sudah pokoknya masa depan kamu cerah menjanjikan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, padahal kalau kita mau renung, lihat tidak usah jauh-jauh di sekitar kita. Ini saya sering bercerita sama teman-teman santri di sini. Itu di kampung kami Tulbang Hulu, itu S1 itu sudah beleak bertumpuk berserak, sehingga nggak ada tempat pekerjaan, satu kantor desa direbutkan. Satu kantor desa direbutkan. Nah, itu yang sudah S1. Yang SMA mana? Nggak ada nampak lagi. Yang ahli kimia, ahli fisika, ahli biologi, ahli matematika, adakah nampak dalam hari-hari mereka manfaat daripada ilmu-ilmu yang mereka pelajari? Tidak ada manfaatnya kecuali kalau dia jadi guru biologi. Nah, itu baru. Tapi itu pun kalau sekedar belajar ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika, tidak pun kamu sekarang pergi belajar itu, nanti kalau kamu udah jadi guru matematika, beli di toko buku matematika, kemudian kamu baca-baca, itu sudah dapat. Berbeda dengan ilmu agama. Nah, sehingga hari ini tidak apa-apa ke pesantren, tapi nanti ada ijazahnya enggak? Nah, ini betul ini. Hari-hari, apalagi ini pendaftaran santri baru, ada ijazahnya enggak? Nah, maka guru-guru kita tuh almarhum Ki Uzairon dulu ditawarkan, itu menjelang akhir hayat beliau, datang dari pusat sana, menawarkan yang tamat daurah, belajar 8 tahun dikasih S1. Yang sudah tamat takhasus 10 tahun atau 9 tahun dikasih gelar S2. Maka dibilang, ini Pak Kiai nggak ada efeknya ini. Pokoknya kami ini cuman memberikan ijazah. Adapun program itu kami serahkan semua kepada pihak pondok. Gurunya, pelajarannya, kemudian sistem-sistemnya. Pokoknya kami hanya memberikan aja yang selesai daurah dapat apa gelar, apa sarjana S1. Yang sudah selesai takhasus S2. Kemudian Kiai musyawarah. Setelah musyawarah dijawab sendiri sama Kiai, tidak. Ini sama saja saya itu apa ibaratnya itu. Pokoknya sangat buruk lah. Beliau itu siang dan malam bertahun-tahun sepanjang umurnya mengajarkan keyakinan kepada Allah, kepada janji Allah dan Rasulnya, negeri akhirat. Kok sekarang kita itu yakin dengan kertas, yakin dengan titel-titel, yakin dengan janji-janji pemerintah. Padahal pemerintah itu sendiri nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Jadi namanya makhluk ini nggak punya apa-apa. Bagaimana mau memberi? Faqidus syai' la yu'ti. Orang nggak punya apa-apa itu tidak bisa memberi. Dan kalaupun dia punya sedikit, dia juga perlu. Bagaimana dia mau bagi-bagi?
Jadi harapan-harapan palsu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi awal mula kehancuran generasi ini adalah ketika generasi kita tidak belajar agama. Maka diceritakan di dalam kitab hadis mi'ah yang dipelajari di sini orang kelas 1, satu kitab hadis tipis berisi 100 hadis. Dan di sini tiap hari kita program mereka ngapal hadis. Nah, kemarin tuh sebelum Ramadan itu ada yang sudah hampir hatam. Nah, setelah mereka pulang ditanya sampai di sini, ada yang tinggal 1. Nah, itu pun 1 itu setelah dia duduk selepas asar suruh ulang-ulang lagi. Maka itulah bahayanya pulang kampung itu. Nah, maka pesan almarhum Syekh Zairon dulu kepada wali santri, itu kalau anaknya kangen, orang tuanya rindu, itu jangan anaknya disuruh pulang, tetapi orang tuanya yang datang tengok anaknya. Ya mungkin juga akan korban hartanya, capek-capek perjalanan apalagi jauh dari Aceh, dari Papua kata beliau. Tetapi nanti keuntungannya itu besar. Pertama, anaknya itu akan terjaga suasana hati dan pikirannya, akan terjaga suasana amalnya. Nah, kemudian orang tuanya akan dapat manfaat-manfaat, akan melihat berbagai macam nanti kebaikan-kebaikan ketika suhbah dengan orang-orang saleh, dengan alim ulama. Belum lagi nilai-nilai yang didapatkan ketika menginfakkan harta, membelanjakan harta di jalan Allah dalam perjalanan. Nah, maka semuanya akan bernilai. Tapi kalau anaknya disuruh pulang, itu pengalaman adik saya yang perempuan yang dikasih masih Abdi itu 11 tahun di Temuro itu pulang cuma sekali. Nah, itu pun sama saya. Terakhir pas mau selesai mau pulang, akhirnya ibu saya yang suruh datang ke Temboro. Ibu yang sudah umur 70 tahun lebih, itu suruh datang ke Temboro, dibawa sama Pak Rinaldi ke sana, tidak salah waktu itu. Nah, tidak suruh pulang. Kenapa? Saya sendiri itu sudah pengalaman. Kalau pulang kampung itu, jangankan untuk meningkat, untuk bertahan saja tidak bisa. Nah, kalau merosot itu pasti. Nah, merosot itu pasti. Nah, ini seperti ini satu contoh. Ini udah lama di rumah itu ketagihan, kecanduan, kenikmatan, sehingga mau balik ke pondok itu udah berat sekali. Nah, kadang-kadang sudah dikabarkan tidak pulang-pulang juga. Entah nanti anaknya yang itu berat pulang, entah orang tuanya yang mungkin belum mau berpisah dengan anaknya. Nah, sehingga udah berjalan 2 minggu, ini masih ada anak-anak kita yang masih di rumah. Ini saya terus terang aja nih bilang di sini. Nah, mumpung kita rame-rame di sini. Sehingga kami tuh risau juga. Risau. Ujung-ujungnya nangis. Kenapa nggak pulang-pulang? Akhirnya seluruh santri suruh banyak baca ya Jami'an Nas, Yaumil la raiba fi, atau Rabbana innaka jami'un nas. Gimana? Rabbana innaka jami'un nas, Yaumil la raiba fi, innallaha la yakhul mi'ad. Niatnya biar teman-temannya cepat balik ke pondok. Jam 4 sudah bangun. Kemudian sore-sore selepas doa. Nah, seperti itulah kepentingan ilmu ini. Dalam hadis mi'ah itu diceritakan, alaku ummati fi syai'aini, tarkul ilmi wa jam'il mali. Kehancuran umatku, kebinasaan umatku, kata Rasulullah, dalam 2 perkara. Pertama, tidak mau belajar ilmu agama. Belajar tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, tapi ilmu agama tidak dipelajari. Baca Quran tidak bisa, sehingga pulang-pulang sekolah S1, S2, salat pun tidak. Baca Quran nggak bisa. Bahkan mungkin juga ada yang lupa syahadat. Iya betul ini. Maka itulah kata Rasulullah, kebinasaan umatku dalam 2 perkara. Pertama, meninggalkan belajar ilmu agama. Yang kedua, sibuk mengumpulkan harta kekayaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, anak-anak kita yang paling munasib sekarang ini adalah belajar ilmu. Waktu dakwah bagaimana? Dakwah nanti ada waktunya tersendiri. Dan di pondok juga diajarkan dakwah keluar 1 hari. Dan memang itu tertib dari masyarakat kita. Santri, pelajar, itu nisabnya 1 hari. Kalau bisa dalam 1 bulan 2 kali. Kemudian makomnya apa? Nah, ini juga saya sampaikan biar nggak salah paham. Ini Ustaz sudah 1 tahun, santri dakwah nggak keluar 3 hari, nggak ada jaulah 1, nggak ada jaulah 2, nggak ada UMM. Padahal 24 jam UMM di sini. Nggak ada 2,5 jam. Misalnya, jadi program santri itu yang disampaikan oleh guru-guru kita, dan saya kira guru-guru di Temboro itu nggak ngarang itu mesti dari masyarakat kita. Itu programnya
musyawarah harian, taklim ataupun taklim di sini atau taklim kamar, karena kita kamarnya di sini mahalanya di sini, ya taklimnya pagi di sini lepas subuh. Kemudian hisab 1 hari. Kalau kemarin sebelum liburan ini berjalan 2 kali setiap santri itu dalam 1 bulan. Kemudian kan ada corona katanya, akhirnya itu sementara waktu kita di rumah aja. Dan insya Allah nanti akan kita teruskan. Bahkan ustadznya dulu ditanya waktu program musyawarah cabang, ustadznya gimana? Itu pun ustadznya keluarnya itu ikut nisab santrinya, karena santri itu tidak boleh keluar tanpa ada ustadznya. Jadi bagaimana? Ya 1 hari, kecuali kalau ustadznya itu sudah makomi di mahala. Nah, itu baru dia ikut program jaulah 1, jaulah 2, 2,5 jam layaknya orang makomi, kemudian 3 hari. Tapi ustadz yang di pondok programnya seperti itu. UMM-nya bagaimana? Ya ikhtilat dengan teman-temannya, tidak digalakkan keluar. Tidak digalakkan keluar, karena menjaga suasana ini. Wallahu a'lam bagaimana, pokoknya tertib dari masyarakat kita seperti itu. Saya kira itu. Kemudian ini satu juga saya sampaikan mengenai yang sering disampaikan almarhum Ki Zairon di Jurjur dulu, di Serpong BDS, juga di Cikampek. Itu sering. Kalau di Temboro nggak pernah beliau sebutkan seingat saya, karena kalau di Temboro itu yang megangnya orang-orang Temboro udah pada tahu. Itu masalah iklan ataupun mimbar wala mengenai pelurusan soft, pengaturan soft sebelum iqamah. Dan terakhir beberapa kali sebelum kami pulang kemari juga kami hadir dalam majelis masail ulama-ulama Jawa Tengah, ulama-ulama Jawa Timur, Jawa Barat. Itu yang betul itu penataan soft itu bagaimana? Ya kan? Penataan soft itu bagaimana? Karena di Jurjur itu kita dengar itu penataan soft berdiri sebelum qomat. Sebelum qomat. Apa itu mungkin pertimbangannya karena nanti banyak sehingga biar nggak terlambat? Tapi itu kata Almarhum Ki Zairon, emangnya Imam Syafi'i itu tidak paham perkara itu. Nah, kata beliau. Juga di zaman Imam Syafi'i itu jamaah hari-harinya itu ribuan orang. Nah, tapi tertibnya itu secara ilmiah itu berdiri itu selepas iqamah. Berdiri itu setelah selepas iqamah. Jadi sebelum selesai iqamah semua duduk mendengarkan lafaz iqamah dan mengikuti apa yang dilafazkan oleh orang yang iqamah, kecuali nanti pada hayya 'alas shalah sama qad qamatis shalah. Itu yang beda. Nah, jadi kemudian dibuka kitab-kitab mazhabul arba'ah, 4 mazhab itu, ternyata memang di dalam kitab mazhab 4 itu tidak ada penjelasan berdiri sebelum qomat, kecuali dalam mazhab Imam Hanafi itu ketika qad qamatis shalah itu pun bagi orang yang uzur, orang yang berat berdirinya itu, maka dibolehkan dia berdiri ketika qad qamatis shalah. Maka ini memang nampaknya ini sepele, tetapi secara keilmuan seperti itulah. Dan termasuk ya kita ini kan ingin meneruskan perjuangan guru-guru kita, terutama dalam urusan keilmuan kalau bab ilmu. Maka seperti itu nanti mimbar wala tetap dibuat. Itu di Temboro itu sebelum qomat itu beberapa waktu dibuat mimbar wala. Cuman isinya itu supaya semua jamaah-jamaah segera persiapan, sehingga nanti ketika iqamah dikumandangkan kita sudah betul-betul siap. Menunggu iqamah kita banyak doa, banyak zikir, baca Quran, salat sunnah, supaya nanti ketika salat itu betul-betul hati kita tawajuh kepada Allah SWT. Nah itu. Nah kemudian masalah untuk qomat dan imam ini, itu untuk maju ke depan itu haknya imam. Itu di dalam kitab di dalam kitab fikih menceritakan mengenai hak-hak imam, termasuk itu masalah maju ke depan itu bukan orang yang muadzin itu yang menyuruh imam maju, tapi imam itu maju, kalau udah maju baru muadzinnya qomat. Begitu insyaallah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram.
اجعلنا وأولادنا وأهل بيتنا وذرياتنا وتلامذنا تلميذاتنا من أهل العلم والخير والسعادة، ولا تجعلنا وإياه من أهل الجهل والشر والشقاوة. اللهم اجعلنا وإياه من عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين ومن أوليائك المقربين ومن أئمة المتقين ومن الدعاة المخلصين المقبولين لإحياء الدين في أنحاء العالم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Insyaallah yang niat Mas Surah kita yang Mas Surah semua duduk. Ini musyawarah kita ini banyak persiapan, terutama mau Mas Surah orang jamaah. Kemudian